Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Di sini aku bakal eh, tutorin atau ini adalah video asistensi tugas pertama yang isinya itu ada bikin denah di Revit, terus bikin grid, bikin kolom, balok, pondasi, dan seluruh. Ya langsung aja, pertama kalian buka Revit-nya dulu ya. Kalau udah buka, ini ke ini bagian model, terus yang new, habis itu pilih arsitektur template, terus oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, misal kalian ininya kayak gini. Misal kalian ini kayak kayak gini numpuk kan. Kalian bisa ini tekan buat pindahin biar gampang. Tekan terus. Nah, kalau muncul kayak gini lepas aja. Nah, kalau udah ini namanya project browser, yang ini namanya properties. Nah, yang pertama itu kalian atur dulu unitnya. Kalian ketik UN di keyboard UN, di situ muncul kayak gini. Nah, lengthnya kan masih apa ini inci. Kalian bisa ganti em, jadi sentimeter. Terus buat desimal aku pakai 0 aja sih, nggak apa-apa, masih aman. Terus untuk unit simbolnya aku tampilin aja biar gampang. Sentimeter. Habis itu oke. Terus yang lainnya itu paling diganti ini slope. Buat slope-nya itu ganti sekalian aja biar nggak usah ganti lagi nanti. Ini bisa pakai degrees. Terus desimalnya 2, terus simbolnya derajat. Oke, terus oke. Nah, kalau udah em, ini ganti 100 aja dulu. 100. Nah, udah kalau udah kalian langsung ke ini bagian project browser, bagian elevasi. Nah, misal kayak gini, kalian tinggal klik aja tanda plus ini, terus ke south. Nah, kalau udah nanti tampilannya bakal kayak gini. Habis itu em, kalian sekarang itu bikin level dulu, leveling dulu. Nah, yang pertama kalian tentuin dulu tinggi lantai 2 kalian berapa. Nah, ini kan lantai 1. Kalian bisa kasih nama, misal langsung aja di sini Dena lantai 1. Dena lantai 1. Terus yang ini Dena lantai 2. Situ untuk ketinggiannya misal kalian om pakainya yang 335 ya. Boleh kan pilihannya ada 315, 335 sama 385 kalau nggak salah ya di soal. Sesuai pilihan kalian. Misal aku pakai 335 terus enter. Nah, habis itu kalian ini klik terus copy ini bagian ini. Klik copy, klik di garisnya sembarang di mana aja, klik terus ke atasin. Elevasinya sama kayak dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, ini aku bikin 335 terus enter. Nah, udah. Terus kalian bikin lagi ini sekarang copy yang di lantai 1 ini. Copy terus klik
kalian bikin dulu 21, tarik ke bawah terus habis itu 21 senti, enter, lanjut, klik lagi, copy 200. Nah, sekarang, nah ini kan numpuk, biar gampang itu kalian, nih klik yang ini, tanda zigzag ini diklik. Nah, biar nggak numpuk itu kalian bisa drag ke bawah ke sini. Nah, kalau udah cukup, habis itu kalian ganti namanya. Yang pertama ini Dena lantai tiganya itu diganti pakai ring bulk. Itu ring bulk. Terus bagian ini di bawah lantai satu itu kalian bisa bikin sloof dan pondasi. Terus yang 200 cm ini, minus 200 cm ini kalian bikin foot plate. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian lihat di bagian project browser ada struktur plan atau enggak. Kalau masih enggak ada kayak gini, kalian sekarang ke view, ini bagian atas menu view, terus plan view, ke struktur plan, ini di blok semua aja, diklik satu, terus shift. Nah, habis itu oke. Nah, habis itu kalian di sini ada struktur plan kan ya. Kalian klik ini plus ini, terus ke denah lantai satu, klik 2 kali. Kalau udah kayak gini, sekarang kalian em, gambar denah kalian di sini. Caranya itu ke annotate, terus detail line. Misal aku bikin denah ukurannya ke sini 12 meter, panjangnya itu 12 meter, berarti 12.000. Terus ke sampingnya itu 800, itu 8 meter. Ke atasnya sama, terus dihubungin. Itu kalau aku bikin dina lantai satunya ini 4, 4, terus bagian sininya 4, terus ini juga 4. Habis itu bagian sini tenda, ini kamar, ini ruang tamu sih. Ini aku di sini bikin ruang tamu. Nah, kalau udah kalian misal di sini aku kasih space buat tangga itu 3 meter. Ini kan 4, berarti aku bikin 2,5 meter. Berarti aku kasih di sini 150. Mungkin kasih space segini dulu aja. Nah, kalau udah escape, terus kalian sekarang bikin grid. Bisa kalau bikin grid itu kalian ke struktur ini, terus ke ini di bagian kanan itu ada grid, klik aja. Kalian bikin dulu,
di sini di pojok kiri ke kanan. Bikin grid, terus ini ganti dulu aja A, namanya A. Nah, bagian kanan itu eh, ABC. Habis itu kalian bikin grid lagi. Sini sesuaiin denah kalian masing-masing ya. Misal di situ kayak ada ruangan-ruangan utamanya, kolom-kolom utamanya gitu. Terus di situ di sini. Nah, ini bikin angka. Nah, bagian bawah itu yang horizontal itu angka. Dan bikin grid lagi dari sini. Nah, kalau udah bikin grid kayak gini, habis itu kalian ke ini denah lantai 2, klik 2 kali. Nah, udah nampak gridnya kan di lantai 2. Terus kalian kalian ini bikin denah lantai 2-nya di sini. Sama caranya kalian ke annotate, detail line, habis itu bikin juga sesuai denah kalian. Misal aku bikin kayak gini buat contohnya. Terus oke, oke. Mungkin ini aku denahnya udah selesai denah lantai 2-nya. Nah, habis itu kalian balik lagi ke denah lantai 1. Sekarang kalian bikin kolom. Kalau udah kayak gini, kalian bikin kolom utama. Pertama kalian ke struktur, terus ini ada kolom, diklik, dicek. Nah, di sini kan nggak ada pilihan yang lainnya, nggak ada pilihan beton. Kalau nggak ada, kalian ke load family. Habis load family, kalian tadi kan udah download family ya. Nah, bisa dicek kalian tadi downloadnya nge-save-nya di mana. Misal aku tadi kan nge-save-nya di sini, terus ini US. Nah, cari yang struktural kolom, terus konkret. Kita karena pakainya yang beton, terus yang rektangular ini. Nah, terus open. Nah, kalau udah, ini kan kita pakainya kalau di soal kolomnya itu 30 kali 30 cm ya. Nah, kita edit type dulu, kan ukurannya masih 3 kali 30 kali 45 ya. Edit type, terus duplicate. Nah, ini dikasih nama, misal kolom utama, kolom utama atau kolom struktur sama aja. Kolom utama ukurannya 30 kali 30. Terus enter. Nah, bagian sini aja di dimensionnya itu juga diubah. B-nya 30 hanya juga 30. 30. Oke. Terus kalian oke. Nah, kalau udah misal em, biar gampang kan bisa aja kita taruh satu-satu kayak gini ya. Kalian bisa langsung itu pakai add grid, klik, habis itu di blok
dari bawah ke atas, set. Nah, kalau udah tuh, udah langsung kan. Habis itu finish. Habis itu kalian ke 3D-nya dicek udah masuk belum ininya, kolomnya. Nah, kolomnya cuma segini. Berarti kalian balik lagi ke sini, terus di blok, filter, em, yang lainnya di uncentang, terus oke. Nah, udah kepilih kolom doang. Kalian di base levelnya itu slope dan ganti ke foot plate. Terus untuk top levelnya kalian bikin ring bulk. Terus enter bisa. Situ kalian cek lagi di 3D-nya. Nah, udah panjang, udah tinggi kan. Nah, kalau udah kalian sekarang mau bikin balok, balok induk. Balok induk itu karena letaknya di lantai 2 ya. Kalian ke ini di lantai 2 tapi di struktur plan yang ini. Situ kalian ke struktur terus yang beam kalian cek lagi. Nah, di sini kan nggak ada yang beton, baru ada yang baja. Kalian lihat family lagi di sini. Di situ kalian pilih yang US, terus pilih yang structural framing. Terus yang konkret, kalian ke rectangular beam yang ini, terus open. Nah, kalau udah, kan kalau kita pakai ukurannya 20 kali 30 ya. Di sini belum ada, jadi kita edit type kayak biasa, terus duplicate, kalian ganti nama, balok induk. Balok induk ukurannya 20 kali 30. Terus jangan lupa di sini juga diubah B-nya itu 20, terus H-nya itu 30. Terus oke. Nah, kalau udah misal denah kalian udah aman, kalian bisa otomatis juga kayak tadi. Dan pastiin ini 3D snappingnya jangan dicetang dulu ya. Kalian bisa langsung juga kayak tadi sama kayak kolom on grid, terus blok dari kiri ke kanan. Set. Nah, terus habis itu finish. Kalau habis bikin, kalian lihat lagi di sini. Nah, terus cek udah pas ini belum? Udah pas elevasi. Nah, kalau udah pas elevasi, oh iya, lupa. Em, jadi nanti itu kan ada keramik ya. Jadi elevasi lantai duanya kan pas keramik. Nah, keramik kira-kira ukurannya 1 cm. Jadi kalian ininya baloknya diturunin 1 cm. Kalian bisa blok dulu, terus filter, terus cek non. Kalian pilih yang structural framing aja, yang ini. Terus oke. Nah, kalau udah em, di start di apa start level offsetnya kalian ganti 1 cm. Terus di oke aja. Habis itu kalian cek lagi di sini 3D. Nah, ini kurang detail, kalian bisa cek skalanya diganti. Oh, salah, ternyata di yang benar itu di bagian ininya. Em, tadi apa? Kalian blok dulu ini deh.
block, terus offsetnya itu di end offset. Jadi ini dibalikin ke 0 lagi, ini 0, terus yang ini yang 1. Nah, terus kalian giniin, cek. Bentar, -1, coba kita bikin -1. Nah ya, berarti kita ini semua blok, terus bikin end levelnya -1. Oh salah, ini tetap 0. Terus Z offsetnya itu yang diganti -1. Nah, ini baru. Nah, kalau udah baloknya udah jadi, sekarang kalian bikin ring bulk. Nah, kalian ke level ke struktur plan, terus bagian ring bulk, double tap. Di situ di sini kan belum ada. Nah, terus kalian bikin ke beam kayak tadi struktur beam. Nah, ini kan udah ada konkret, tapi ukurannya nggak sesuai. Kalian bisa edit type, terus duplicate, terus ini namanya ring bulk. Kalian kasih nama, ntar biar sama, ring bulk. Untuk ring bulk ukurannya kan seukuran sleeve ya, berarti 15 kali 20. Terus oke, enter. Sini juga diubah. B-nya itu 15, H-nya itu 20. Terus itu oke. Terus ini kan udah, habis itu kalian on grid lagi kalau mau cepet. Tapi bentar, aku contohin kalau misal satu-satu. Kalau misal ininya nggak simetris, denanya nggak simetris. Nih, kalian bisa kayak gini, terus gini, terus gini. Nah, nah kalau karena aku simetris, karena aku bikinnya pas, ada kolom-kolomnya juga dengan grid gitu. Jadi aku pakai langsung on grid, terus di blok. Habis itu finish. Nah, kalau udah jangan lupa kalian cek lagi di 3D. Cek dulu. Nah, udah. Terus escape, kalian blok dulu, pastiin aman. Oke. Habis itu setelah bikin ring bulk, kalian bikin sleeve. Nah, untuk sleeve sesuai level lagi, kalian pergi ke sleeve dan fondasi. Nah, ini kan masih kosong. Lagi ke beam. Bagian beam sama kayak tadi struktur terus beam. Terus biar gampang walaupun ininya ukuran sama, biar gampang bedainnya, kalian bisa edit type, terus duplicate, ini ganti sleeve namanya, sleeve, ukurannya itu 15 kali 20. Ini kan udah sama, jadi tinggal oke aja. Nah, habis itu untuk sleeve, ini kan Z ininya top. Nah, kalian bisa ganti di bottom. Nah, kalau udah, karena lagi-lagi ya karena aku sama ininya, jadi
tinggal bikin aja, tinggal on grid, terus blok semuanya, terus finish. Jangan lupa cek juga di ini 3D-nya. Nah, udah pas kan? Nah, setelah itu ini dulu. Kalian kan tadi ada beberapa denah yang ini kan, denah misal, oh aku lupa taruh kamar mandi di sini. Misal aku bikin kamar mandi di lantai di lantai satu ini. Jadi kan kalau kamar mandi juga harus ada seluf sama pondasi. Nah, pokoknya yang ada dindingnya itu harus ada seluf sama pondasi. Kalau nggak ada sih nggak usah nggak apa-apa. Nah kayak gini, nah ini kan seluf. Di sini kan aku nggak ada dinding. Jadi sebenarnya nggak usah nggak apa-apa. Sini delete juga aman. Pokoknya yang ada dinding di atasnya itu kasih seluf sama pondasi. Nah mungkin aku kasih aja dulu. Terus em, habis itu kalian bikin, oh ya aku lupa tadi mau nambahin apa kamar mandi di sini. Kamar mandi aku, misal aku bikin ukurannya em, 1,5 kali ya, 1,5 kali 2,5. Nah di sini. Nah habis itu kalau udah di sini kalian ke struktur lagi, ke beam, terus ini kan ada slope. Oh enggak, kalian pergi dulu ke slope dan fondasi. Oh salah, ternyata aku salah taruh ininya. Bisa bisa diginiin, taruh denanya. Nah kalian bisa ini di blok, terus di apa? Ctrl C, kalian mencet Ctrl C. Di situ kalian pindah ke slope dan fondasi, terus kalian bisa ke paste di sini. Em, yang ini. Nah, kalau udah kalian langsung bikin slope lagi di sini. Ke struktur beam, habis itu slope, pasin ini yang slope, terus langsung aja di sini. Nah, kalau ada dinding kan juga perlu kolom ya. Nah, tapi kolomnya kolom praktis. Nah, di sini perlu ditambahin juga kolom praktis. Misal kalian ke kolom, terus ini kan belum ada kolom praktis ukurannya. Nah, kalian edit type duplikat, kalian bisa ganti nama kolom praktis. Nah, kolom praktis itu ukurannya, oh bentar, rename. Kolom praktis itu ukurannya 15 kali 15. Ininya juga diganti 15 kali 15. 15, 15. Nah, kalau udah tinggal oke aja. Habis itu kalian taruh di sini, di tengah-tengah ini. Sama di sini, terus di sini. Coba kalian cek di 3D. Nah, ini kan ada ternyata ke bawah. Nah, sedangkan
Kalau kolom praktis itu, ini kan di lantai satu, jadi aku harusnya ada di lantai satu. Nah, kalian kalau misal buat pilih, buat select banyak, kan kalau kayak gini terus ini keganti kan. Nah, buat select banyak itu caranya diklik, terus pencet tahan kontrol buat nambah. Nah, lagi nambah. Nah, kalau udah, kan aku mau, kalau kolom praktis ini kan letaknya di lantai satu ya, di lantai satu sampai lantai dua. Jadi aku base levelnya itu, ini dulu top levelnya itu aku ganti di lantai dua, terus base levelnya di lantai satu. Nah, udah berubah. Nah, terus aku juga ada kamar mandi juga di lantai dua. Nah, kebetulan sama posisinya kayak gini di sini. Nah, misal aku bikin aja ibaratnya nggak sama kali gitu ya. Aku bikin nggak sama. Mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang Dena lantai satunya dan lantai duanya itu beda. Jadi aku bikin aja beda biar enggak, biar bisa bedain. Kalian bikin annotate dulu, annotate terus detail line. Misal aku bikin di sininya sama 2 meter, terus tapi di sininya aku bikin 1,5. Eh, misal di sininya aku bikin 2 meter. Nah, kamar mandi lantai 2 itu aku bikin 2 meter kali 1,5. Ya, aku di sini mau lanjutin. Maaf tadi ada kendala di suaranya. Tadi kan di sini udah bikin Dena di lantai 2. Itu pertama kalian bikin balok, balok anak. Itu udah caranya ke struktur, beam, terus kalian pilih em, mungkin balok anak kan ukurannya sama kayak slove. Jadi pakai slove, terus edit type, duplikat, ganti nama, balok anak. Terus ininya 15 kali 20. Oh, udah ada. Oke. Nah, ini. Oke, kalau udah, kalau ditambahin balok anak udah ada. Habis itu taruh aja di sini sama sini. Sini. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah aku kalau posisi kayak gini kan ini gantung. Nggak tahu numpunya di mana kan. Kalau dulu disuruh Patio numpunya itu di balok dengan balok, balok induk dengan balok induk. Jadi numpunya di sini. Di situ kita bikin kolomnya, kita ke struktur, kolom, kolom praktis lagi. Habis itu em, kita langsung taruh aja sama di sini, terus di sini juga. Oke, kalau udah kita cek. Ya, turun lagi ternyata. Berarti ini tinggal kita pilih, terus pilih juga. Terus untuk top levelnya itu di ring bulk kan lantai 2 ya. Terus base levelnya itu di lantai 2. Nice. Oke. Habis itu ini udah balok anak, balok induk, ring bulk.
terus kolom praktis. Nah, sekarang tinggal pondasinya. Pondasi batu kali. Oke, kita ke roof dan pondasi. Nah, untuk sebelumnya mungkin karena kita asumsinya mepet tetangga, jadi aku mungkin tutorin dulu buat yang rumahnya itu nggak ada pagar kelilingnya ya. Nah, misal rumahnya itu nggak ada pagar kelilingnya langsung tembok, terus cuma langsung tangga, langsung tetangga gitu. Jadi langsung pakainya pondasi setengah. Jadi caranya itu pertama kita pilih dulu, kita blok dulu, terus filter, cek non, terus pilih structural framing. Ya, yang ini terus oke. Oh, ini juga ketinggalan. Ini tambahin. Nah, kalau naro sebelum naro pondasi batu kali itu kita slope-nya dinaikin dulu biar gampang. Jadi di Z offsetnya ini kita naikin misal 2 cm aja cukup sih. Kalau kita naikin 2 cm. Nah, kalau udah, situ kita tinggal tambahin fondasi batu kali. Caranya struktur, beam, terus ini. Oh iya, kalau misal kalian belum ada fondasi batu kali, itu kalian bisa download ya, download di yang family tambahan yang ada di deskripsi grup. Habis itu kalian load family seperti biasa. Load family, terus download ini dua ini ditambahin, open kayak tadi. Nah, habis itu balik lagi ke struktur beam, pilih pondasi batu kali setengah. Kita pilih 400 kali 800 mili. Nah, habis itu em, kita bikin yang tepiannya dulu yang mepet tetangga. Jadi kita tarik. Nah, misal nih, misal kalian pakai dinding keliling ya, pakai dinding keliling. Jadi em, nanti dulu deh, ini dulu buat yang nggak pakai dinding keliling. Jadi ininya pakai fondasi setengah. Nah, kalau semuanya satu bangunan itu nggak ada dinding kelilingnya, nggak ada dinding buat kayak halaman gitu, dinding pembatas, kalian full pakai pondasi di setiap di tepian bangunannya itu pakai pondasi setengah semua ya, pondasi batu kali setengah. Ini pakai setengah, terus ininya juga pakai setengah semuanya ya. Oke, nah sedangkan buat yang lainnya itu pakai pondasi biasa. Kalau misal di bagian tengah-tengahnya. Nah, contohnya kita bikin ini pondasi batu kali itu pilih yang 300 sama kali 600. Nah, misal di sini langsung pakai aja di sini. Nah, terus di sini juga. Nah, kalau kayak gini, ininya em, apa? Slope-nya berarti kurang naik. Kita naikin dulu.
Nah, di offsetnya kita coba bikin 5. Nah, kalau udah, em, kita hapus dulu, terus tambahin lagi. Nah, ini error. Sebentar. Nah, untuk ini, wait, kita cek dulu. Bagian slope-nya itu udah naik. Oh, work plan-nya ini salah ternyata. Tempatannya itu di, bentar. Oh ya, maaf teman-teman, kayaknya tadi salah penempatan deh. Jadi kita coba hapus dulu ya. Nah, kita ke slope dan pondasi. Terus coba kita ke beam, terus pondasi 1,5 kali. Oke, ininya top. Nah, ini misal bagian sampingnya itu tembok-tembok kalian itu nggak ada tembok keliling lah. Itu jadi asumsinya sampingnya tetangga semuanya. Nah, kalau kalau misal kalian punya tembok keliling pekarangan itu kayak gini. Sebentar, aku copy dulu, Ctrl C, terus ke seluruh fondasi, paste. Nah, gini. Nah, kalau misal kalian punya dinding keliling, nah otomatis yang pondasi setengahnya itu eh, yang ini, terus dinding kelilingnya yang pondasi setengah. Nah, yang ini, yang bagian dalam ini pakai pondasi full. Nah, misal kayak gini, jadi ini dilihat dulu. Nah, ini kan samping sini kan tetangga, jadi ininya pakai pondasi setengah. Nah, misal kalau kalau dinding keliling juga harus pakai kolom, tapi pakai kolom praktis. Nah, misal kolom praktis ini terus taruh sini.
Nah, untuk ketinggiannya nanti menyesuaikan aja sih. Misal ini di sini. Hmm, Nah, misal kayak gini, kalian pakai dinding keliling, jadi em, dindingnya juga harus dikasih kolom. Oh ya, di sini kurang satu, di sini harusnya ada kolom lagi. Terus ini bisa ditarik aja sih di drag. Nah, sampai tengah. Terus kalian tambahin lagi beam, fondasi batu kali setengah. Itu dari sini, dari kanan ke kiri. Oh ya, slope-nya juga jangan lupa ya nanti di bagian sini. Umpama rumah kalian kayak gini. Nah, sisanya yang bagian dalam ini pakai pondasi full. Itu tinggal pilih di pondasi batu kali yang biasa pakai 3600, tinggal disambungin aja. Misal gini. Nah, ini kan kayak gini ya. Ntar ini harusnya bisa. Nah, bisa tuh. Jadi ditarik aja. Sama ini juga ditarik. Yang ini juga. Oke. Nah, mungkin untuk ininya sama ya. Dikasih semua. Yang bisa kasih ini juga. Sini juga. Nah, terus bisa di sini. Pokoknya semua yang ada dinding pakai pondasi batu kali. Walaupun ada juga sih yang nggak ada dinding tapi pakai pondasi batu kali. Nah, kalau udah kayak gini, udah deh. Ini misal, nah di sini jangan lupa dikasih apa sleeve nanti buat kalian tambahin sendiri ya. Nah, terus buat kolom strukturnya, kolom strukturnya juga harus dipepetin di dinding karena mepet tetangga. Jadi kalian ini kolom strukturnya dipilihin, terus di move, ini move. Nah, oke, titiknya di sini aja. Terus, nah, udah tuh. Nah, begini bisa. Nah, sedangkan kalau misal nggak pakai ini, nggak pakai apa dinding keliling, ini juga dipepetin ke sini. Pokoknya pepetin ke, pokoknya nggak ada inilah, nggak ada yang ke lahan tetangga. Nah gitu, kita lihat di 3D-nya, udah pas belum? Oh, ini ada yang kurang pas, bagian kolom praktis yang ini. Kalian sama, tinggal diatur di base levelnya
base levelnya itu misal base levelnya itu pastinya di slope dan pondasi, dan top levelnya ya lantai satu aja. Ah, jangan lantai satu, lantai dua. Nah, ini misal dinding kelilingnya kayak gini. Nanti yang lain juga ya samain. Udah sih habis itu. Nah, mungkin buat ini yang balok, yang kolam anak juga dikasih ring bak juga ya di sini ya. Oke, paling itu sih buat asistensi pertama. Oh iya, sama foot plate ya. Nah, untuk foot plate kita ke foot plate ke sini. Foot plate kan cuma ada di kolom struktur ya. Jadi cuma ditambahin di sini doang. Caranya itu di ini isolate kan belum ada. Jadi kita load dulu, kita ke yang download tadi, terus di Revit US ke structural foundation. Nah, kalian pilih yang ini, footing rectangular, terus open. Nah, untuk ukurannya duplicate foot plate. Ukurannya kalau nggak salah itu 80 kali 80 kali 45. Nah, di sini foundation thickness itu 45, di sininya weight-nya 80, ininya juga 80. Oke. Habis itu oke. Nah, kalau kayak gini, misal ini semua udah sesuai grid, seperti biasa, pakai cara cepat aja. Tinggal di blok. Nah, udah finish. Nah, kondisinya sama. Kalau misal mepet tetangga, kalian juga harus mepetin si ininya, footplate-nya juga. Kita blok, terus filter, cek non, structural foundation dipilih, itu kita move, boleh di sini, terus sini. Nah, kita lihat di 3D-nya. Nah, udah. Ini baru footplate. Terus tadi kan sempat turunin slope ya, naikin slope. Nah, untuk slope-nya kita ke slope, terus di klik satu, terus di select, bentar, select, wait, nah select visible in view. Nah, ini otomatis kepilih semua. Di situ kita untuk Z levelnya itu kita nolin lagi Z offsetnya, kita nol, enter. Udah, kita cek lagi di 3D. Nah, untuk slope-nya aman ya berarti. Oke, paling 21 itu sih.
Terima kasih, selamat mengerjakan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.